melangkah dengan cara yang baru. Apa sih langkah yang harus dilakukan oleh orang Kristen dan cara baru seperti apa? Nah, kita mau belajar bersama dengan hambanya, Pendeta Robi Chandra. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Feby, Ya. selamat malam semua Apa pendengar. kabar Pak Robi hari ini? Lebih baik, sudah lebih baik. Selamat hari Minggu. Ya, selamat juga yang merayakan tahun baru musim semi, Imlek, gitu ya. Saya hanya menerima kuenya aja. Puji Ya, Tuhan, baik. ya kondisi sudah lebih baik. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak, kami terus mendoakan dan juga rekan-rekan pasti mendoakan terus. Nah, hari ini temanya menarik Pak. Ini melangkah dengan cara yang baru yang belum pernah dibahas di Bara secara khusus. Ini berkaitan dengan berarti melangkah itu kan bicara tentang perpindahan tempat atau sebuah perjalanan. Nah, sebelumnya pertama-tama kenapa ini disebut sebagai sebuah perjalanan Pak? Ya, kalau ketika bicara langkah, kita bicara ada gerak. Ada gerak, ada sesuatu yang ditinggalkan di belakang, ada arah yang dituju. Nah, melangkah itu lebih susah daripada berdiam diri. Kalau diam kan stabil, aman. Setiap kita melangkah, bisa di depan kita ada lubang, ada duri, ada batu. Kita bisa jatuh, bisa terpelecok. Ya. Nah, dalam kehidupan orang beriman, kita lihat hidup itu digambarkan sebagai perjalanan. Satu langkah-langkah perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu kan berarti ada perjalanan di masa lalu, ada perjalanan di masa kini, dan di masa depan. Perjalanan di masa lalu, seringkali dalam perjalanan itu ada banyak kesusahan, ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang membuat kita akhirnya merespon. Dan ketika respon itu kita berhasil, kita gunakan lagi. Dan ketika berhasil, kita gunakan lagi. Akhirnya menjadi pola dan mengikat kita dengan satu pola tertentu. Sebagai contoh begitu ya. Sebagai contoh. Pada satu hari Anda masuk dapur Anda dan Anda melihat ada tikus di situ. Kebetulan di tangan Anda sedang memegang satu toples isinya garam. Maka mungkin Anda ambil sejumput garam dan Anda lontarkan jarum itu ke tikus. Tikusnya lari terbirit-birit dan tidak muncul lagi. Sejak itu kalau ada tikus lagi, Anda kemudian pegang garam lagi. Ada timpuk lagi. Lama-lama Anda bikin cerita. Kalau ada tikus supaya dia kabur dan tidak lagi masuk ke dapur kita, timpuklah dengan garam. Lontarkan garam sama dia. Dan itu menjadi pola buat Anda. Setiap ada tikus, cari garam. Apa hubungannya nggak tahu, tapi masa lalu kok berhasil. Jadi pola. Demikian juga dalam hidup pola pribadi. Ya, pola marah, pola kita berhubungan dengan orang lain, pola kita ambil keputusan, pola kita menentukan resiko yang mau diambil, ngatur uang, dan sebagainya, bahkan pola mengatur kesehatan kita, membuat kita seringkali terbentuk menjadi kita ada sekarang, dan tanpa kita sadari pola itu terus diulang. Padahal pola itu adalah cara kita terhadap situasi masa lalu. Dalam perjalanan masa lalu, langkahnya begini supaya bisa jalan. Tetapi kita lupa, kini kita berada di dalam perjalanan yang baru. Kenapa saya bilang perjalanan baru? Tengoklah dunia. Apa Amerika pernah berpikir dengan Eropa bahwa satu hari Putin dari Rusia akan mengirim pasukan ke tempat yang kita nggak pernah dengar sebelumnya namanya gitu kan? Dan sampai perang sudah 300 hari sekian, terus saja perang terus nggak berhenti-berhenti begitu ya. Berarti itu kan satu hal yang baru. Dampaknya saluran gas dari Rusia ke Jerman misalnya terhambat. Dampaknya gandum, kita baru tahu bahwa Ukraina itu adalah negara penghasil gandum yang begitu besar dampaknya sedunia. Kita tidak tahu itu ya. Berarti sekarang berada dalam situasi perjalanan baru, harus ditata ulang. Belum lagi kemarin kita dengar kalau seluruh dunia ya, Amerika, Taiwan, Tiongkok, Cina, itu bikin kita ngeri juga begitu. Ada banyak hal-hal baru yang terjadi. Itu dari sudut besar. Lalu dengan COVID, itu hal baru juga gitu kan. Ya, dulu mungkin pernah ada wabah besar. Akibatnya banyak orang pekerjaannya hilang, banyak bisnis tidak jalan, berbagai-bagai itu. Ada hal baru. Tapi orang makin sadar kesehatan. Ada hal baru. Perjalanan tuh jadi baru. Bagaimana dengan
di negara kita. Anda suka nggak suka kalau kita lihat Jakarta mulai pakai ERP katanya, ERP gitu ya. Nah, terus ada apa kendaraan umum terutama kereta apian itu makin maju, juga jalan tol, lapangan terbang di mana-mana. Itu kan satu hal baru buat kita. Semua hal baru itu sudah terjadi, tidak bisa kita halangi, dan kita mesti meresponi. Kalau kita meresponi dengan pola yang lalu, belum tentu pola itu cocok. Kita melangkah dengan cara yang lalu dalam perjalanan. Melangkah di padang pasir, akan beda melangkah di padang gurun. Beda lagi ketika melangkah di atas gunung. Beda juga ketika di rawa-rawa. Dan seringkali seorang tidak mendapatkan berkat Tuhan karena dia tidak mau merubah pola dengan hal baru. Itu dulu ceritanya, Bung Febi. Saya mulai dari situ. Jadi jangan bilang, kok Tuhan nggak kasih saya berkat? Kok Tuhan tidak tolong kami? Kok kami dibiarkan sendiri? Orang lain kok ditolong, saya tidak? Padahal Tuhan sudah menyiapkan berkat yang bahkan kita tidak lihat. Selama kita bersiap juga mengubah pola kita. Melangkah ke arah yang baru dengan cara yang baru. Begitu, Bung Febi. Wah, menarik nih Pak. Itu Menarik dasarnya nih kenapa saya bicarakan ini. Ya. Iya, menarik Pak. Karena jadi terpikirkan buat saya memang ketika artinya sebelum kita melangkah lebih lanjut nanti kita rindu Pak Robi juga melihat dari kebenaran Alkitab Pak. Tapi satu pertanyaan Pak, ini berarti artinya kalau bisa disimpulkan secara singkat dan sederhana, ketika ada perubahan-perubahan yang demikian memaksa kita untuk dengan cara baru gitu ya. Artinya kalau kita nggak mau melakukan dengan cara baru, kita bisa ketinggalan gitu Pak. Atau bagaimana Pak? Bukan hanya ketinggalan, kadang-kadang ada hal baru yang Tuhan berikan untuk memberikan berkat kepada kita. Ketika kita tidak menyambut hal baru itu sepantasnya, berkat itu tidak akan dinikmati, tidak dikenali. Dan mungkin kita merasa akhirnya kita memilih yang salah, dan jalan itu membawa kita ke dalam kesulitan-kesulitan baru, lalu kita merasa, kok Tuhan tinggalkan saya, Tuhan kok nggak sayang saya, kok anak saya nggak berubah, padahal saya udah minta pada Tuhan supaya dia berubah. Kok bisnis saya gagal lagi, utang tambah lagi, padahal sudah minta pada Tuhan. Mungkin sebenarnya Tuhan ingin bisnisnya berubah. Mungkin cara kita ngadepin anak mesti berubah. Mungkin dengan kesehatan kita pun harus berubah. Banyak hal yang mesti diubah. Ketika kita usia 30, kita harus berubah cara kerja kita, cara mengatur uang, kesehatan. Umur 40 beda, 50 beda, 60 beda. Seringkali orang tidak menyadari itu. Nah, saya beri contoh di Alkitab. Kalau Anda lihat kitab Yosua pasal 3, itu menarik. Orang Israel sudah nyebrang sungai Yordan, tinggal masuk Kanaan. Kan? Impian puluhan tahun di depan mata. Tetapi lucu. Kenapa Tuhan tidak suruh mereka segera masuk merebut impian itu? Kenapa mereka menunggu beberapa saat? Mereka menunggu. Ya. Bahkan ada saat nanti disunat dulu. Padahal mau perang, musuh sudah takut. Mereka dengan disunat kan jadi lemah gitu ya. Tidak bisa perang. Tapi sebelumnya dibiarkan dulu. Tapi kemudian ada kata-kata di dalam pasal 3 itu. Oke, kamu siap-siap ya waspada. Begitu tabut perjanjian maju, kamu ikuti, lihat itu. Ikuti itu 2000 hasta di belakang itu. Mungkin 600 meter barangkali ya. Nah, ikuti di belakang itu. Karena kamu akan menempuh perjalanan yang tidak kamu tahu sebelumnya. Nah, ini menarik. Perang itu tidak dimulai dengan mengirim pasukan infanteri atau kavaleri, bukan pasukan kuda, bukan pasukan artileri atau apa saja, pemanah atau apa, tapi mulai dengan tabut tanda kehadiran Tuhan di depan. Dan kamu harus ikuti, artinya tinggalkan pola yang lalu, cara yang lalu, ikuti berarti sekarang pusat perhatianmu ikut itu, bukan ikut apa yang kamu mau. Nah itu kan buat mereka hal baru ya. Di padang gurun, bertahun-tahun mereka mengikuti tiang api, yang awan gitu ya. Sekarang ikut tabut yang kelihatan di belakang itu. Padahal menghadapi musuh. Tabutnya di depan, kalau dirampas bagaimana? Itu agak tidak masuk akal gitu kan sebenarnya kelihatannya. Tapi itu yang diminta.
Bersediakah kamu melakukan itu? Jadi perjalanan ini buat mereka perjalanan untuk maju berperang, maju mendapatkan berkat Tuhan, tapi dengan meletakkan Tuhan di depan sebagai yang utama. Itu tidak mudah loh. Tidak mudah ya. Nah, beginilah. Saya orang yang punya kecenderungan selalu buat rencana 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun. Mungkin karena pendidikan manajemen disuruh begitu ya. Buatlah rencana. Strategic planning. Baik keuangan, kesehatan, pelayanan, semua dibuat rencana. Nah, namun pengalaman 2 bulan terakhir membuat saya berpikir, iya ya, kalau saya membuat rencana dan berhasil, yang mudah sekali saya memuliakan diri saya. Itulah sebabnya kadang Tuhan bisa memberikan kita situasi di mana semua rencana kita tidak berjalan. Semua pertimbangan dan informasi yang kita miliki tidak cukup. Sampai tidak ada pegangan yang mesti dipilih A atau B. Informasi tidak cukup. Nanya informasi dapat lagi makin tidak cukup lagi. Dan betapa kompleks dan rumitnya manusia atau kesehatan. Gitu ya. Dan pada saat itu baru menyadari, iya ya. Intinya yang utama yang sedikit suruh belajar adalah tubuh kita ini milik Tuhan. Kesehatan milik Tuhan, hidup milik Tuhan. Dengan menyadari itu mulai menyadari kalau Tuhan mau ambil, kita nggak bisa bikin apa-apa. Mungkin itu yang terbaik yang dia iapkan buat kita. Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, kita harus pertama-tama adalah ikut dia, tunggu dia. Ya, kalau dia suruh diam, ya diam. Belajar untuk meletakkan dia di pusat pertimbangan kita. Tidak selalu mudah ya, tapi di situ barangkali perjalanan seperti itu, belajar mengurangi kekhawatiran, belajar untuk tidak terlalu overthinking, tidak menjadi cemas, tidak ini dan itu, tapi belajar dengan pegangan. Kau di depan, aku di belakang. Apapun arahmu itu yang terbaik. Walaupun hatiku mungkin tidak selalu akan suka itu, mungkin aku masih was-was, tetapi karena cintamu besar, aku ingin membalas dengan cinta yang besar dengan berpasrah. Nah itu yang diminta pada Israel pada saat itu. Tunggu aku maju, baru kau maju. Kemana aku maju, kau maju. Langkahmu seberapa cepatnya, lihat, sesuaikan dengan langkahku. Kalau aku suruh berhenti, ya berhenti. Dengan kata lain, perjalanan yang baru ini, langkah yang baru ini dengan arah yang baru adalah semua dengan mencari di tengah segala kegalauan kita soal uang, soal kesehatan, soal mungkin ada yang sedang sedih, ada yang masa depan pekerjaan, sekolah, dan berbagai hal. Justru dengan begitu banyak masalah itu membuat kita ditarik untuk menyadari pola-pola yang lalu itu adakah yang perlu ditinggal. Dalam kasus saya yang saya tinggal adalah jangan terlalu banyak mengandalkan diri. Makin banyak melepaskan apa yang kita biasa pegang, biarkan dia yang atur. Nah itu tidak mudah Bung Feby, tidak mudah. Bayangkan Yosua dengan penghulu-penghulunya, pimpinan-pimpinan pasukan. Ini udah dekat, kenapa nggak serbu? Nunggu apa? Kalau ditunggu kan pasukan musuh bisa koordinasi. Kenapa tidak maju? Kira-kira begitu. Langkah baru, ke arah baru, seringkali langkah yang disesuaikan dengan kemana tabut jalan. Dan memang perjalanan itu ada perjalanan yang kita tidak tahu. Mungkin saat ini dunia di tengah kondisi itu ya. Lihat iklim, bencana alam di mana-mana, ditambah ekonomi, sakit penyakit, kok bareng semua. Pernah mikir nggak sih? Bencana alam itu selama berapa bulan aja di Indonesia berapa banyak ya? Puluhan ya. Ya, nah, gempa bumi lah ini, banjir lah, gunung berapi. Di seluruh dunia gunung berapi lah gitu. Tornado lalu, badai musim dingin, dan sebagainya. Di negara maju aja ada orang bisa meninggal karena badai musim dingin. Lalu kemudian sakit penyakit nggak berhenti. Setelah itu persoalan ekonomi, ditambah politik. Semua sendi-sendi dasar kehidupan manusia sedang bergoncang kalau kita mau lihat. Betul nggak ya? Politik, ekonomi, kesehatan, makanan, dan listrik. Barangkali dalam kondisi seperti ini sengaja Tuhan berikan agar kita manusia tahu tempat kita dan mengarahkan mata kita dan langkah kita ke tempat yang memang Dia siapkan, bukan apa yang kita mau.
Itu secara besar, secara manusia. Tapi secara pribadi, mungkin banyak di antara kita sedang mengalami. Ya, kalau saya melalui kesehatan istri saya, ya, dan itu baru saya sadar betapa kesehatan itu tidak main-main ya. Saya belajar banyak di sini, sungguh belajar banyak. Baru tahu bahwa wanita setelah umur 60-70 lebih mudah kena kanker rahim, baru tahu di sini gitu ya. Gak kebayang gitu kan, gak pernah terbayang. Kita gak terbayang waktu masih muda minum aja Coca-Cola, minum aja cendol, apa yang kita mau, pokoknya kita mau sikat gitu ya, nikmati mumpung masih muda. Tapi bayarannya baru mahal di masa tua. Nah itu barangkali kita kita belajar, semua ini pemberian Tuhan. Nah, ada orang yang mau belajar, mencari perjalanan baru, tapi ada yang, ini kesialan sejenak. Udah lewat, kembali lagi ke dalam pola yang lama. Jadi sebenarnya poin saya adalah, yang terjadi dalam Yosua pasal 3 itu mengajarkan kita, dari saat ke saat seringkali Tuhan mengajak kita meninjau pola kita, langkah-langkah yang lalu, pandang dia, tanya kepada dia, kemana aku harus pergi, aku ikut kau. Aku mau ubah caraku. Sehingga tahun yang baru, waktu yang baru, kesusahan yang baru, perjalanan baru membuat kita makin peka kepada di mana dia ada dan makin dekat sama dia. Kesulitannya nggak akan hilang. Yosua setelah dengan pasukannya setelah ikut tabut, bukan berarti musuhnya hilang. Musuh tetap ada. Musuh tetap ada. Mereka mungkin sedang sibuk cari makanan. Bagi pasukan besar nggak ada makanan cukup. Itu tetap ada. Cuma mereka tahu sekarang, aku di depan ada Tuhanku. Gitu Bung Feby. Masuk Baik, akal baik. nggak sih? Iya, Pak. Ya, nah ini Pak, ini mau saya tanyakan bicara tentang masuk akal, Pak, Ya, karena mungkin bagi kebanyakan kita tadi seperti di awal ya Pak Robi bicara tentang ini kan banyak orang juga yang hidupnya itu memang berdasarkan menyusun gitu, merencanakan, dan ketika sesuatu yang tidak berjalan seperti yang direncanakan itu kan pasti ya, bahkan bagi banyak orang yang secara khusus seperti Pak Robi mungkin ini menyakitkan gitu ya. Wah, tiba-tiba kok jalannya begini gitu. Jadi semua bisa dirubah dan sebagainya. goncang Nah, ya, iya goncang. guncang Pak, betul sampai guncang gitu. Jadi kok begini ya, nggak masuk akal gitu. Nah, tapi menarik adalah ketika ini Pak, ketika kita mau belajar untuk seperti yang tadi Pak Robi jelaskan, belajar berjalan melangkah sesuai dengan rencana Tuhan yang seperti dalam konteks Yosua ini kan betul sangat tidak mudah Pak. Jadi ini strategi perangnya tuh kayaknya kok aneh gitu. Nah, Jadi kalau acak-acakan buat ya. kita jadi kayak nggak ada strategi dan ini kayak mau bunuh diri gitu Pak. Ini tinggal tinggal. Nah, ini yang mau saya tanyakan adalah supaya kita bisa membedakan mana yang namanya iman Pak dan mana yang buta gitu Pak. Yang ya udahlah ngalir aja, ya udahlah nanti sesuai dengan Oke. Tuhan terserah. Nah, ini supaya kita jelas gitu Pak di sini Pak. Ya, ada perbedaannya gini. Kalau orang melangkah dengan iman, di mana yang kayak Yosua tabutnya di depan, itu kan dimulai dengan diam dulu mereka kan. Mereka berhenti tidak bikin apa-apa. Mereka merenungkan, diam, lakukan. Bahkan kemudian, kenapa sih mereka disunat? Karena pasukan itu ada yang masih muda di padang pasir tidak sempat disunat gitu ya. Jadi ada saat-saat mengenal kehendak Tuhan tuh mulai dengan diam. Itu bedanya. Kalau orang yang membuta, artinya ini coba nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Udah dah, pasrahkan Tuhan, jalan aja deh, gimana nanti itu. Nah, bukan itu, bukan itu. Tapi justru ketika kita mengalami keberhasilan luar biasa, atau kegagalan, atau ketidakpastian, itu adalah saat Tuhan ingin kita jeda, berhenti sebentar. Berhenti, berpikir, merenung, melihat masa lalu, bicara dengan dia. Tuhan, kadang-kadang saya nggak mengerti kenapa ini terjadi. Saya nggak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tapi saya ingin. Kehendakmu aku tahu. Supaya itu aku dahulukan. Keinginan itu harus hadir dalam diri kita. Keinginan untuk mendahulukan Tuhan. Mendahulukan apa yang dia inginkan. Mendahulukan mendengar suara dia. Itu dulu harus hadir. Bahwa nanti suara dia tidak terlalu jelas. Bahwa suara dia ternyata susah untuk diikuti. Itu soal lain. Tapi sudah ada kerinduan dan upaya mau dengar suara dia.
Dan kalau suara dan apa yang dia katakan tidak cocok dengan maunya kita bisa berkata, nggak apa-apa, selama engkau bersamaku dan masih bicara sama aku jalan. Itu orang yang cari Tuhan. Kalau orang yang udah masa bodoh, ini aku coba, ini coba, ya udah terserah Tuhan mau diapain dia nanti. Itu bukan melihat perjalanan ini untuk kesempatan lebih dekat ikut dia. Tapi perjalanan itu diserahkan kepada dia karena sudah putus asa. Itu bedanya gitu ya. Itu bedanya gitu ya. Jadi gini misalnya, Anda seorang pemuda, udah 12 kali pacaran bubar terus. Padahal Anda sudah rambut sudah diganti stylenya, baju udah dirubah, cara ngomong dirubah, udah bisa main gitar, apa saja untuk dapat gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Nah, kalau orang yang tidak cari kehendak Tuhan, ya sudahlah Tuhan, memang gue mungkin gak punya jodoh ke depan, tuh jadi lajang kemana-mana. Gitu. Nah, apa itu penyerahan diri atau sebenarnya give up, udah putus asa? Mestinya kan tidak demikian. Lalu berdiam, kenapa ya Tuhan tidak Tuhan berikan sampai saat ini? Apa yang harus kuubah dengan polaku? Apa yang kuubah dengan polaku? Apa yang Tuhan mau aku lakukan sebelum aku siap menerima jodoh yang dia siapkan? Itu beda kan? Yang satu menyerah aja, udahlah, udah coba nggak bisa benar. Kalau ini enggak, Tuhan periksakan diri saya, cek apa yang mesti saya ubah. Kayak orang sakit, diagnostik dulu, diperiksa ini, periksa apa yang salah. Cara makan saya kah? Cara tidur saya kah? Udah ketemu baru aku mau ubah. Kalau itu enggak, aduh ini enggak ubah ini, udahlah gimana nanti dah. Nah, itu beda ya. Jadi kerinduan untuk bisa melangkah baru mulai dengan kerinduan mencari Tuhan ada di arah mana. Aku mau coba ikut. Meninggalkan pelaku. Ikutilah tawud itu. Dari jauh ikuti 600 meter. Berarti meninggalkan apa yang jalur biasanya dia tempuh dengan kecepatan dia, sekarang mendahulukan Tuhan. Itu kuncinya. Kesusahan itu menjadi alat kita untuk lebih kenal arah dia. Lebih mengenal berkat-berkat yang mungkin tidak kita lihat. Ya, kemarin saya dengarkan lagu dari Don Moen gitu ya. Kami mau berterima kasih pada Tuhan dalam kesusahan, dalam kesenangan. Karena dalam itu kami bisa berkat-berkat-Mu maupun berkat-berkat yang tidak kami lihat. Tapi kehadiran-Mu cukup. Itu. Tidak semua apa yang kita inginkan dapat. Gitu, saudara. Tapi di situ, selama kita menjalaninya bersama Tuhan, sekurangnya kita punya akar. Walaupun kalau pohon masih goyang-goyang di atasnya gitu ya. Goyang-goyang di atasnya. Tapi kita tahu ada akar. Ya, ya itu ada akarnya ya. Nah, itu apapun kita alami, ini akarku gitu ya. Seorang sahabat saya baru saja panggil Tuhan. Jauh lebih muda dari kami. Kami tidak sangka. Kami berada di rumah sakit yang sama. Tiap hari aku datang mendoakan dia. Kita berbagi makanan. Saat yang ini. Kami nggak kebayang. Kami bayang nanti keluar dari rumah sakit kita akan sama-sama ngobrol. Ternyata begitu tiba-tiba Tuhan ambil. Tapi sangat menarik kekuatan dari istrinya berkata dia sekarang sudah di tangan Bapak yang baik. Dia sudah, saya katakan, ya dia dapat apa yang terindah yang kita tidak bisa berikan. Nah, itu artinya dalam pergumulan itu tidak hanya mikirkan, aku ingin dia sembuh, aku ingin, tapi Bapak mau apa? Kalau ini pun terjadi, kita harus terima ini yang terbaik. Tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah. Kenapa? Karena cenderungan kita egois, kita mau ini, kita merencanakan ini, kita butuh ini, kita ingin ini. Lupa dalam kondisi itu yang terpenting, mulai dengan sebenarnya Tuhan mau apa. Ya. Coba kalau orang-orang di NATO, di Eropa, dan di Rusia, sebenarnya Tuhan mau apa sih dengan dunia ini sampai mesti harus perang kayak begini. Ya, kalau misalnya juga soal kenapa sampai ada COVID, Tuhan mau apa sih dengan ini. Nah, bertanya Tuhan mau apa itu sudah nggak menjadi perhatian buat kita. Perhatiannya aku mau apa. Kalau kau bisa tentukan kemauanmu, kau akan bisa mendapatkan. Itu kan mitosnya dunia modern. Kau pasti bisa. Kau pasti bisa gitu ya. Nah, tapi kenapa nggak kau bisa diem? Kau pasti bisa diem
bisa nunggu Tuhan dan menunggu suaranya mengatakan kemana pergi. Itu butuh usaha ya. Usaha untuk duduk diam, apalagi di tengah situasi yang kalut, di mana kita tidak bisa kontrol, kita bisa kehilangan apa yang paling berharga buat kita. Disitulah kita bisa berkata, aku mau diam, aku mau dengar suaramu, aku mau belajar mencintai. Sebab Roma 8, 29 selalu saya ulang-ulang ya. Tuhan menjadikan segalanya kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai rencana. Rencananya apa? Supaya kita diberkati. Untuk diberkati gimana? Kita mulai dengan mengasihi dia. Bukan mengasihi apa yang buat kita paling penting. Entah anak kita, pasangan kita, pekerjaan kita. Bukan itu yang paling utama. Mengasihi Tuhan. Yang seperti sahabat saya yang udah pulang, pasangannya luar biasa. Mereka mengatakan, dia sudah tangan Tuhan. Aku bisa relakan. Sedih pasti. Pasti kehilangan. Begitu Bung Febi. Baik, baik. Terima kasih Pak. Ini saya secara ringkas menangkap hal yang sangat penting ya ketika Yosua atau kita semua ikut Tuhan, karena memang itu pasti jalan terbaik gitu ya. Lalu kedekatan atau sampai pada akhirnya diamnya kita untuk mencari kehendak Tuhan itu akhirnya kita jelas mendengar suaranya dan kita yakin bahwa meskipun rasanya ini jalan yang baru, tapi kalau itu jalannya Tuhan dan Tuhan berserta, kita tetap maju. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, setidaknya untuk malam hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan. Tadi Pak Robi sempat sampaikan bicara tentang di lingkungannya Yosua kan ada penatua, ada orang-orang yang sesepuh lah gitu ya, yang Penghulu-penghulu. juga pasti penghulu yang orang ini pasti akan jadi pertimbangan dan bisa kuat juga untuk punya suara kepada baik kepada Yosua mungkin kepada orang atau orang Israel pada umumnya. Lalu pertanyaannya Pak, nah ketika suara mayoritas itu tidak seperti yang rasanya ingin kita ambil atau jalan yang kita ambil itu tidak seperti suara mayoritas, itu kayaknya agak juga tambah berat gitu Betul. untuk kita meyakini bahwa ini memang panggilan Tuhan dan ini perjalanan yang saya harus tempuh. Nah ini gimana Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, bukan suara mayoritas yang utama gitu ya. Suara Tuhan yang utama dan para pemimpin yang Tuhan pilih harus menyampaikan kepada orang itu yang kami dengar. Mungkin tidak satu orang yang Tuhan pilih, beberapa orang gitu ya. Nah, di situ seperti murid-murid Tuhan Yesus gitu kan, mencari kehendak Tuhan bersama, ya, mencoba memahaminya bersama, apa yang mesti dilakukan bersama, selalu bersama gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang orang, kalau saya kok nggak bisa, saya bukan pendeta, nggak bisa tahu kehendak Tuhan seperti Pak Robi. Tunggu dulu, saya pendeta pun kadang-kadang bertanya, Tuhan inginkan apa? Yang Tuhan inginkan apa saat ini? Dan itu tidak mudah. Maka kita tanya sama teman lebih tua yang punya pengalaman serupa, kita tanya kepada teman yang punya pengalaman banyak, jatuh bangun, dan berbagai-bagai. Ya. Di situ kita bisa melihat gitu ya. Selama istri saya sakit di saat masa operasi, saya begitu merasa sendiri itu ya. Apakah dalam waktu sekian jam ini ketika dia keluar, saya akan bersama dia lagi, ataukah dia akan sudah di tempat yang lebih indah? Walaupun saya akan jadi pulang sendiri, melihat pintu rumah tidak ada dia di sana, dan itu terpikir. Tapi pada saat itu rekan saya pendeta datang, dia datang dengan pasangannya dan cerita. Ternyata mereka juga pernah mengalami bagaimana macam-macam sakit penyakit yang harus berapa kali di rumah sakit, bla bla. Mereka punya jam terbang lebih banyak dalam pengalaman bergantung pada Tuhan dalam hal itu. Saya merasa dikuatkan. Ya, saya merasa dikuatkan. Wah, ini orang pemuda aja sudah begitu matang penyerahan dirinya pada Tuhan dan tahu resikonya gitu. Lalu ada datang teman lagi, lalu ada tangan lagi. Nah, orang-orang yang punya pengalaman itu dalam perjalanan itu berbagi cerita. Dan bertepatan saya ketemu dengan satu ayat Alkitab. Dan jangan lupa ayat Alkitab, teman-teman yang berpengalaman dengan Tuhan itu. Lalu dalam doa, saya juga merasakan Tuhan berkata, kok kamu masih resah sih? Aku kan di sini. Kok kamu masih risau? Kamu sangat sayang benar sama pasangan. Begitu ya. Iya Tuhan, dia bilang. Itu punya aku juga loh dia. Gitu. Nah, yang seperti itu, jadi kita harus mencari apa kehendak Tuhan dari Alkitab. Doa kita dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah punya pengalaman sama, yang ngerti kita.
Ini bisa menjadikan arah kita. Oh, jadi mengerti. Oh, inilah kehendaknya, gitu ya. Inilah kehendaknya. Jadi sekali lagi, Bung Febi, tidak mudah ya. Tidak mudah ya mencari kehendak Tuhan. Tapi itu kalau dibiasakan, kita jadikan itu disiplin, itu menjadi hal indah. Itu keindahan itu. Tidak mungkin kita kalah kaya dari orang lain. Mungkin kita kalah pintar, kalah untuk sosial. Tapi dalam kedekatan kita dengan Tuhan dan mengalami suara Tuhan bicara pada kita, itu keindahan yang nilainya nggak terbayang deh, nggak terbayang. Kira-kira begitu, Bang Febi. Wah, iya, baik. Terima Ini kasih, bukan Pak. hanya soal penyakit ya. Saya Yap, pakai contoh penyakit karena memang saya dalam konteks yang masih belum selesai dengan, tapi juga dalam soal bisnis, ya, juga dalam soal apa namanya, di dalam soal sekolah, perjodohan, mengatasi masalah keluarga dan sebagainya. Bagaimana dalam situasi itu tetap kita upayakan. Aku mau cari dahulu kehendak Tuhan. Bukan hanya insting kita. Itulah langkah baru kita dalam perjalanan. setuju, Pak. Ayo, Yap. Januari belum habis. Januari belum habis, biar tahun ini kita warnai dengan itu ya. Mau nggak sih? Betul, Pak. Setuju. Ini prinsipnya untuk banyak hal dan memang ini prinsip yang sangat mendasar sebenarnya begitu ya, Pak. Mungkin Ya, kadang-kadang kita lupa karena sudah biasa jalannya begitu, gitu. Tapi kalau sekalinya harus dengan cara yang lain atau dengan cara yang baru ini yang kita adaptasinya tuh bisa sangat sulit gitu, apalagi tadi berkaitan dengan orang lain dan sebagainya. Nah, ini ada komentar dari Ibu atau Saudari Linda. Selamat malam, terima kasih untuk renungannya Pak Robi. Rencana kita seringkali berbeda dengan rencananya. Bulan lalu saya cuti untuk liburan, ternyata harus masuk rumah sakit. Harus selalu bersyukur senantiasa. Terima kasih untuk kesaksiannya, Bu. Terima kasih. Ada dari Nia, terima kasih Pak Pendeta Robi atas kesetiaan pelayanan Bapak di tengah segala kondisi yang ada. Terima kasih sudah menjadi teladan iman. Tuhan jaga dan pelihara Bapak dan Ibu selalu. Di Instagram juga ada salam dan terus dukungan doa untuk Pak Robi dan Ibu Julia. Baik Pak Robi, terima kasih sekali. Saya persilakan kalau ada closing statement dari Pak Robi dan boleh menolong kita untuk menutup di dalam doa, Pak. ya. Ketika Yosua harus berperang di sana, ada satu hari semua sudah disiapkan berperang, semua yang Tuhan inginkan sudah diatur, semua dilakukan. Apakah sudah itu dia langsung lompat? Tidak. Malam hari dia jalan sendiri, masih berpikir, merenung sendiri, dan sampai ada malaikat Tuhan ngobrol sama dia. Saudara, penting kita ngobrol sama Tuhan ya, dalam apapun juga. Tanpa itu hidup akan terasa kosong dan sendiri. Itu yang saya dapatkan. Dan juga yang kedua yang penting, mungkin dari satu hal yang kita belajar. Ayah saya pernah berkata, kau tidak punya uang, kau tidak punya ilmu, kalau kau punya teman, banyak hal yang akan kau capai dalam hidup. Selama kami di rumah sakit, lebih dari 300 teman. Komunikasi teratur tiap hari. Kami sampai kaget. Nggak terbayang punya teman segitu banyak. Dan itu teman, ada istilahnya bahasa Inggris, a friend in need is a friend indeed. Teman dalam kita lagi susah justru teman sejati. Dan kita dapatkan, dan saya baru tahu istri saya itu adalah ibu dari ratusan orang. Ya, karena dia memang pelayanannya luar biasa sekali ya. Nah, itu kami berterima kasih. Itu Tuhan mencelikan mata kami. Itulah yang paling utama dalam hidup. Carilah aku sebagai temanmu, tabur kasihmu pada orang lain. Kamu akan menuai kasih orang lain padamu. Lebihnya, kita serahkan pada dia langkah-langkah berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk doa pada kami, untuk istri saya. Harapkan minggu ini dia bisa pulang. Ya. Terserah yang dalam kesusahan keuangan, tahun ini akan makin banyak lagi gejolak ya. Karena itu selalu dalam setiap langkah doalah. Lalu bagi yang menghadapi persoalan masalah keluarga, Anda tidak sendiri. Dan mungkin melalui itu ada berkat yang kita tidak lihat. Yang dalam masalah kesehatan sekali lagi, jantung, liver kita, hati, empedu, lambung, prostat, semua itu pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Dokter yang ada adalah mencoba menolong kita ketika ada yang tidak beres.
tapi semuanya Tuhan yang punya. Mari kita belajar lebih berserah, ya, lebih menjadikan Dia pusat hidup kita. Jadi poin terakhir saya katakan, mau sukses kuncinya satu, jangan jadikan diri kita pusat. Jangan jadikan diri kita pusat. Jangan kemauan kita jadi pusat. Tapi seluruh diri kita pakai untuk mencari kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Dan nantikan berkatnya. Mari kita berdoa. Bapak, ketika saat ini banyak orang merayakan pesta musim semi. Satu tanda hal baru muncul. Cuaca yang baru melewati musim dingin. Bagi kami hari ini mau merayakan hari Minggu, di mana Kau bicara pada kami. Di tengah apa yang kami alami, banyak ketidaktentuan, ketidakpastian, banyak masalah yang harus kami pikul, banyak yang kami tidak tahu apa yang menghadang di depan. Tapi kami satu tahu bahwa kami belajar menunggu Tuhan, belajar mengarahkan hati kami kepada kehadiran, dan berikan kami peka kepadamu ya Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, dan memeliharakan, serta menuntun kami. Kami ingin diubahkan senantiasa supaya makin siap menerima berkat-Mu, dan terutama lebih bisa mengasihi Tuhan dan memuliakan Engkau. Terima kasih, dan semua seru doa yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata, kami tahu saat ini Tuhan dengar, dan Tuhan jawab sesuai hikmat yang Tuhan sudah berikan, sudah siapkan, dan sudah dengan berkat-berkat dan rencana yang indah. Kami memuliakan Engkau, kami sujud di depan karena Engkau Allah yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Robi pelayanan malam hari ini sudah memberkati kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung dan terus mendoakan dan mendukung pelayanan kami bersama. Saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Robi dan kerabat yang melayani di balik layar. Kami undur diri, sampai jumpa besok malam. Tuhan berkati kita semua. Amin.